Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah, berjumpa kembali dengan Penatua Trio Slayer di Perisai Islam Channel. Masya Allah, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini ya, makin semangat saja sih kita untuk menyambut Idul Fitri. Nah, kita sekarang Ikhwa akan membahas salah satu serikan di Tritung Panghujat, yaitu Sofi Badut, yang sampai sekarang nggak juga klarifikasi tentang apa yang dikatakan oleh pendeta HTD, bahwa dia ini adalah hasil dari esek-esek, retreat, dan juga dia adalah janda simpanan Salome dari pendeta-pendeta yang ada. Aduh, buset. Nah ini kok nggak klarifikasi, maka bisa kita katakan ya memang itulah yang terjadi karena orang yang menjauh dari hal tersebut ini biasanya memang tidak mau mengungkit masa lalunya yang kelam gitu. Jadi Sofi Badut yang tegar ya, karena gua tahu lu itu menghujat berangkat dari eh, ketundukan lu terhadap orang-orang yang melecehkan lu gitu. Mungkin nggak tahu ya, gue juga nggak ngerti apakah lu itu merasa dilecehkan atau menikmati hal tersebut gitu yang dipakai rame-rame oleh orang-orang lain gitu. Atau mungkin memang lu adalah pecinta poliandri sehingga lu membenci poligini. Jadi ikhwah sama kayak gini ya. Poligami itu ada dua, poliandri sama poligini. Poligini untuk suami beristri banyak, poliandri ya istri bersuami banyak, kayak gitu-gitulah. Nah, gimana sih memang pernyataan dari pendeta HTD yang nggak diklarifikasi oleh si Sofi Badut ini? Mari kita saksikan bersama. Share screen yang kukasihi, keluarlah. Abre, keluarlah. Tada. Nah ini dimulai dari sini ya. Kita dengarkan bersama-sama. Anda bayangin, Sob Katul ini kan tadinya pakai rok panjang, gitu. Terus biasanya nginep oleh temenmu orang Kristen biasanya ada beberapa hal. Nomor satu, retreat kegiatan agama di area outdoor. Retreat ya, hati-hati ya kalau Anda diajak retreat ya toh. Retreat oleh temenmu orang Kristen biasanya, yuk kita ikut retreat yuk. Retreat itu kan di area outdoor ya, di area umum biasanya di tempat-tempat wisata begitu ya. Terus biasanya nginep ya. Salah satu korban retreat adalah Sob Katul. Sob Katul ini diajak ya oleh temennya, yuk Sob Katul kita ikut retreat. Di retreat itu Sob Katul ini kata mereka diurapi Roh Kudus, padahal itu kerasukan iblis, kerasukan setan ya. Sampai nangis-nangis, guling-guling. Anda bayangin, Sob Katul ini kan tadinya pakai rok panjang gitu. Langsung kerasukan setan, kerasukan iblis, nangis-nangis, guling-guling. Auratnya kemana-mana udah pasti. Wah, ini paling demen ini pendeta ini. Ya. Wah, lalu dikeroyok, ayo kita sembuhkan, kita doakan, kita tengking gitu. Ya, aurat kemana-mana, wah udah. Ya, ini memang begitu ya. Retreat itu biasanya di lokasi wisata, lalu ada nyanyi-nyanyi, bahkan ada ibadah, ada khotbah, lalu malah sering ya kayak gitu, ya. Doa diurapi Roh Kudus, lalu nungging-nungging, lalu wah sudahlah ya. Lalu disaksikan banyak orang. Ini juga menginjil terselubung, jadi tontonan orang, haleluya, haleluya. Ya, hati-hati ya Anda yang diajak retreat. Salah satu korban retreat adalah Sob Katul gitu. Anda bayangin Sob Katul yang tadinya belum Kristen, tentu saja dari keyakinan di luar Kristen, masih pakai baju panjang, apa itu rok panjang. Gara-gara kerasukan setan, dia bilang kerasukan iblis nih, wah guling-guling. Auratnya kemana-mana, saudara. Wah ini makan empuk para pendeta-pendeta yang CBL itu ya. Pendeta-pendeta itu ya. Jadi nomor satu, retreat. Retreat itu adalah trik penginjilan terselubung ya.
Mustahil dia diurapi Roh Kudus, yang disembah aja Bapa kok. Yang disembah Bapa mustahil diurapi Roh Kudus. Mereka mengira itu Roh Kudus, ya memang begitu. Ya, diurapi roh setan, roh iblis. Lalu nomor 2 adalah Iya, nomor 2 adalah tidak sesuai dengan apa yang kita bahas. Tapi thank you Pendeta HTD untuk apa namanya, kenyataan mengenai si Sophie Badut ini gitu, yang datang dari sebuah pelecehan yang terjadi tanpa dia sadari. Nah, yang kita nggak tahu ini apakah dia menikmati pelecehan tersebut, karena sampai sekarang dia tidak klarifikasi sama sekali gitu. Ini kan menarik jadinya. Ini menjadi apa ya? Ini menjadi tanda tanya besar untuk terhitung penghujat dan menjadi kenyataan yang ada bagi Muslim, karena Muslim berpikir gitu ya, ini udah fix ini anak ini betina penghujat satu ini memang tunduk kepada yang melecehkannya, memang tunduk kepada yang menjadikan dia objek Salome. Nah, nggak klarifikasi, tandanya apa? Tandanya dia tidak mau membahas masa lalunya yang kelam. Nah, ini juga di sini datang ini nih penatua, salah satu penatua juga, yaitu penatua Angon. Assalamualaikum, penatua. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah masuk saya. Oh, salah masuk. Lanjut. Ya, alhamdulillah, baik lalah dan tampan. Iya, kirain mau nanggapin juga nih soal Sophie Badut. Boleh. Yowes, Bahas apa nih? oh siap. Ya, silakan tanggapi sebelum aku close. Ya. Apa tentang apa lu? Tentang si Sophia Iya, tuh jadi dia. Sophie Badut kan korban Salome. Dia nggak mau dia nggak mau ngebahas ini sama sekali gitu. Tidak ada klarifikasi keluar dari kesaksian yang diberikan Pendeta HTD terhadap kehidupan masa lalunya gitu loh, penatua. Iya, Nah, tanggapilah. Baik, sedikit aja ya sebelum Ahina closing. Mungkin dari saya beginilah. Ketika kita tidak bukanlah seorang fighter, seorang petarung, jangan sekali-kali masuk ke medan pertempuran atau ke arena pertempuran. Karena dipastikan ketika kita masuk ke dalamnya kita akan babak belur. Ya. Ini mungkin nasihat saya kepada saudara Muslim gitu kan. Ketika kita tidak menguasai pemahaman Islam secara maksimal, itu kemungkinan kita tergoda oleh fitrah zaman itu tinggi, begitu Ahi. Logikanya gitu kan. Tentunya ini pembelajaran ya bagi saudara-saudara kita yang muslimah terutama, kuasai keagamaan kita. Ya, kalau kita mau jujur, Islam itu melarang pacaran aja udah dilarang loh. Itu untuk kebaikan kita. Kan di dalam pacaran itulah gitu kan ada kemungkinan kita melakukan sesuatu yang faisah, sesuatu yang dilarang dalam keagamaan. Apa itu jalan-jalan, berpegang tangan, ya kan? Itu kan awalnya demikian. Nanti tiap berikutnya ada sesuatu yang lebih parah lagi. Gitu. Jadi seyogianya kepada, maaf ya, ini mungkin karena kan ketidaksiapan kita menjadi seorang muslimah yang baik itulah akhirnya kita tergelincir. Nah, saya nggak tahu kalau si Sopiato ini diperkosa atau gimana gitu kan. Cuman ya itu tadi, ketika kita hari bermain api, tentunya siap-siap aja untuk merasakan panas. Ketika hari kita bermain air, ya siap-siap untuk basah. Ya, dan bicara masalah hari ini ya, saya lihat kebencian beliau kepada Islam begitu ini, saya nggak tahu juga ini apa penyebabnya. Tapi andaikan saja ini ada sesuatu akibat ya dari perilaku umat Islam katakan demikian, ya tentunya harus menyadari pula gitu bahwa kesalahan itu milik siapapun. Tapi insya Allah ya dalam Islam ada ajaran orang zina bisa masuk Islam, orang mencuri bisa masuk Islam. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah dalam lisannya, maka dia akan masuk surga. Seperti Ahina sering sampaikan kepada kami, dan ini ilmu bagi saya, Kang Slayer sering mengatakan kepada saya bahwa sangat layak, sangat pantas ketika seseorang atau ketika baju bersih itu akan masuk ke dalam pakaian bersih yang lainnya ketika dicuci dulu, digosok dulu, dijemur dulu, kan begitu. Nah, pemahaman kesadaran itu yang harus tumbuh, yang harus ada di dalam pemikiran kita. Tidak mungkin sesuatu ini gitu kan, Allah memberikan tempat yang baik ini, tempat yang suci ini diberikan kepada orang yang kotor. Kalau kita telah terlanjur kotor, ingat kita punya syahadat. Kita udah punya kunci. Pergunakanlah kunci itu. Dan kita sadari, ya Allah nggak apa-apa, saya yang jelas masuk surga. Yang asal udah saya pegang kuncinya nih. Kan gitu mestinya. Jangan malah bersikap,
kagok selon gitu kalau orang sudah bilang gitu. Kagok jemur, kagok basah. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal bagi teman-teman kekristenan, karena saya pun tadi melihat ada ya teman-teman yang justru kalau saya menganalisa tadi ada seorang gitu kan yang dia karena melakukan suatu hubungan badan atau melakukan pacaran dengan orang Kristen, akhirnya dia hamil segala macam lah. Itu tadi tidak ada kesiapan dirinya. Maka tidak salah kalau mengatakan kuasailah, pelajarilah, ilmuilah oleh kamu Islam itu sendiri. Sehingga dengan pemahaman keagamaan yang maksimal, yang penuh, yang paripurna itulah Allah akan menjaga kita. Ilmu itulah yang menjaga kita sehakatnya. Ilmu tahu tentang ini, tentang itu, tentang copet, tentang itu kan dengan taunya itu kita Allah akan terjaga dengan itu. Jadi panjang lebar. Demikian Ai, mohon maaf kalau agak berbeda dari topik yang ada. Dilanjut Ai, Masya Allah. Siap makin angon, Masya Allah petuahnya ya. Ini juga memang menjadi muhasabah bagi kita juga dalam bertindak gitu. Karena kalau misalnya kita mendahulukan emosi, jadinya ya bisa-bisa salah di kita juga. Itulah ikhwah yang bisa kita sampaikan mengenai Sofi Badut dan petuah dari Akhina Angon. Semoga menjadi manfaat untuk kita. Dan Tritung Penghujat jangan tak guncang untuk heningnya Sofi Badut terhadap masa lalunya yang diceritakan oleh Pendeta HTD. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.